Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di dalam pelajaran hari ini kita mendengarkan apa yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah tentang hubbul jah wal mal, cinta harta, cinta tahta, kedudukan. Dunia itu zuhud fi dunia. Dunia itu ada dua, adalah zuhud anil jah, zuhud anil mal, zuhud anil jah. Bersikap zuhud dari harta dan zuhud dari tahta, jabatan dan penghormatan. Barang siapa yang zuhud dari harta tapi tidak zuhud dari tahta, kedudukan dan penghormatan, ya, dia sama harta zuhud tapi sama penghormatan rakus, maka itu adalah murai, orang yang riya. Barang siapa yang zuhud dari dari tahta tapi tidak zuhud dari harta, rakus harta, nggak apa-apa, nggak dapat penghormatan, nggak apa-apa, nggak dimuliakan orang, yang penting dapat duit. Fahadza laim, orang yang wataknya hina, rakus akan harta, rela mengorbankan kehormatan. Barang siapa yang zuhud dari harta, zuhud dari tahta, maka fahuwa siddiq, orang yang memiliki kesungguhan dengan sebenar-benarnya. Wahakadha. Nah itu. Terus ada lagi yang keempat, barang siapa yang rakus, tamak, terobsesi dengan harta dan terobsesi dengan tahta juga. Rakus harta, rakus tahta. Biasanya begitu. Orang kalau udah duitnya udah banyak, nggak cukup, pengen kedudukan. Nah, kalau udah rakus dua-duanya, minimal hukuman yang dia dapat terharamkan dari keduanya. Nggak dapat dua-duanya. Man baqa kullu fat kullu. Itu katanya yang pengen semuanya kehilangan segalanya. Sampai disebutkan bahwasanya fa fi hubbil mal badl lidin. Orang kalau terobsesi dengan harta, ya mesti menumbalkan agamanya. Dan kalau terobsesi dengan tahta, wa fi hubbil jah, kalau dia terobsesi dengan tahta, dengan kedudukan, dengan penghormatan, badl lidin wal mal jami'an. Kalau dia terobsesi dengan tahta, dengan kedudukan, dengan penghormatan, maka siap-siap kehilangan agama dan kehilangan harta juga. Habis. Duit habis, din juga habis. Wal iyadzu billah. Nah itu kalau udah orang terobsesi dengan tahta, dengan harta, menghalalkan segala cara. Menghalalkan dengan segala cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu rumah akhirat kami peruntukkan bagi mereka yang tidak kepengen posisi, enggak kepengen posisi, enggak rakus posisi di dunia. Begitu. Dan tidak berbuat kerusakan. Orang kalau udah obsesi harta, kenapa kok dibilang tidak menginginkan kedudukan di dunia, juga tidak ingin berbuat rusak? Loh, apa hubungannya? Gini, orang kalau dia tergila-gila, terobsesi dengan tahta, kedudukan, dengan kursi, mau nggak mau, disadari kagak disadari, dia bakal bikin kerusakan di muka bumi. Ya, dia bakal memusuhi rivalnya dia akan membenci, dia akan merasa tersaingi, dia nggak senang kalau yang sono dapat suara, dapat dukungan atau dipuji orang. Dia bakal bakal memprovokasi massa untuk nggak senang kepada, minimal dia nggak bakal memuji rivalnya, minimal dia nggak bakal memuji. Begitu, justru malah merendahkan, menghinakan, memancing orang untuk membenci. Begitu. Orang bodoh yang kebawa, yang ikut-ikutan. Kursi, dia yang kejar-kejaran. Kita nggak kenal sama ini orang, nggak kenal sama tuh orang. Begitu. Nah terus kenapa kita harus nanggung dosanya dia? Orang bodoh, sangat-sangat bodoh.
yang rela mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Demi meraih dunia, dia rela kehilangan akhirat. Ini bodoh banget. Tapi 1000 kali lebih bodoh, dia rela kehilangan akhiratnya demi dunianya orang lain. Yang dapat tahta yang mana, yang duduk yang mana, yang menang yang mana. Kok kenapa lu yang korban hati, korban akhlak, korban adab, korban tariqah, korban hubungan dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Itu semuanya fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi bilang di dalam hadis, "Maziban jai'an ursila fi zaribati ghanam bi afsad laha min hubbil jah wal syaraf fi dinir rajul al-muslim." Tidak ada dua serigala yang kelaparan, serigala ganas, serigala buas, kelaparan, dilepaskan di kawanan kambing. Kira-kira bagaimana? Ada 10 ekor kambing sama 2 serigala, sama dengan 2 serigala. Kambingnya mati. Begitu, antara yang dimakan, antara yang dimatiin. Udah, habis sudah, rusak. Nah, tidaklah 2 serigala dilepas di kawanan domba-domba yang lebih merusak, melebihi apa? Serigala obsesi harta dan serigala obsesi kedudukan, penghormatan. Itu lebih ganas, lebih buas, lebih jahat daripada serigala. Kan dunia tuh disamain sama bangkai yang dikelilingi oleh anjing. Siapa anjing? Pemuja-pemujanya. Kalau kita nggak dekat-dekat, nggak julurin tangan, nggak kita lirik, nggak kita nimbrung, apalagi ikut ngambil tuh bangke, maka kita nggak bakal diapa-apain sama tuh anjing. Tapi kalau kita ikut-ikutan ke situ, antara kena gigit, kena rabies, kena gonggong, kena najis. Kalaupun menang, pemenangnya dapat piala bangkai. Tuh pialanya bangkai. Waliyadzubillahi min dzalik. Orang yang tidak menyukai syaraf, tidak menyukai kedudukan. Qala Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur. Al-Habib Ali Al-Masyhur sampai bilang para salafus saleh ketika dia dipersilahkan duduk di atas permadani itu yang agak tebel. Apa nih, kalau kita ini bantalan kayak kasur gini nih, bantalan duduk, kursi kayak gini, suruh duduk situ dia nggak mau. Seumur hidupnya suruh duduk nggak mau. Kenapa? Dia bilang tilkal jannatul lati tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan. Itu rumah akhirat diperuntukkan oleh Allah buat orang yang enggak kepengen uluwan, tempat yang tinggi. Nah, ini bantalan lebih tinggi dari orang lain. Saya enggak mau di situ. Sampai segitunya. Enggak mau. Apalagi tidur di kasur atau duduk di tempat yang tebal, enggak mau sampai segitunya. Sampai seperti itu. Radhiyallahu anhum wa ridhahum. Sampai seperti itu. Mereka menjaga diri mereka, enggak kepengen dari itu semua. Nah, karenanya itu yang dicela dari hubbul mal wal jah, yang bisa merusak agama ini, yang merusak keimanan dan keislaman seseorang adalah ketika seseorang ishtadda hirsuh alal jah wa talabil manzilah. Ketika dia obsesinya besar, punya obsesi nafsu yang besar terhadap kedudukan, terhadap kehormatan, terhadap jabatan, pengen dihormatin orang, maka sehingga dia rela untuk terjeblos di dalam banyak situasi yang tercela. Otomatis kalau dia begitu terkena penyakit sombong, terkena penyakit riya. Apa aja yang dia lakukan punya motif. Apa aja yang dia lakukan, mulai dari sedekah, mulai dari puasa, mulai dari anak yatim, mulai dari ini, semuanya punya motif. Sampai bikin tabligh akbar punya motif. Begitu, sampai hadir pengajian punya motif. Tapi kita nggak menghakimi orang. Udah nggak selamat dari kibir, dari riya, dari higid. Dia , bersolek untuk orang.
bergaya acting untuk orang lain. Dijadikan tuh itu segalanya tuh panggung buat acting, tasannu buat orang lain. Nggak mau tawadhu. Oh, kalau tawadhu ya kalah popularitas. Dia nggak mau tawadhu. Maunya populer, nggak disebut, nggak mau nggak dikenal, maunya disebut. Tuh. Kadang kemana-mana cuma dapat foto aja untuk dijual tuh foto, untuk cari suara itu foto. Nah itu bala musibah. Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya al-adgiya, al-akhbiya, al-abriya. Allah menyukai hamba-hambanya tuh yang bertakwa, yang nggak suka popularitas, menyembunyikan dirinya. Sampai dibilang al-atraf manazilul ashraf. Pojokan, pinggiran, belakang itu tempatnya orang-orang mulia, nggak mau populer. Mereka tuh salaf kalaupun maju ya karena ada tugas, kalau enggak mereka lebih menginginkan tempat di belakang, nggak mau menonjol. Subhanallah. Rubba ash'ath aghbar dhi timrain la yu'ba'u bih law aqsama Allah la abarrah. Orang-orang kayak begini, seandainya dia berucap sesuatu, bersumpah bakal dikabulkan hajatnya, omongannya dimanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah terobsesi, tergila-gila harta, tahta, jabatan, maka dia bersiap deh untuk kejeblos di dalam banyak bala, banyak musibah, banyak penyakit, banyak virus batin, banyak problem, banyak masalah. Bergaul sama serigala, bergaul sama sama predator yang memangsa din, memangsa akhlak. Subhanallah. Begitu. Itu kalau udah berlebihan, itu udah nggak bagus segalanya. Udah nggak bagus. Sampai kalau perlu fatwa dirubah, agama dipalsukan, thariqah diselewengkan, menjual agama, mengatasnamakan agama. Lu mau masuk surga, coblos saya. Ada omongan orang batil mau masuk surga, coblos saya. Yang memilih partai saya muslim, kalau nggak milih partai saya, yang milih partai sono kafir, murtad. Jenazahnya nggak boleh disolatin. Yang bersama barisan sana munafikin semuanya. Ada pemalsuan terhadap agama, penyelewengan terhadap agama. Waliyadzubillah min dzalik. Ini kita ngomong gini, tahun berapa sekarang nih? 2022. Ya, jangan ntar 2024 karena punya motif, kagak, nggak ada. Dari sekarang nih omongan lu telan dah. Begitu. Dari sekarang kita nabung buat orang buat hal yang semacam ini. Ya udah cukup pembodohan. Dibodohin sama orang kasih saya duit 1 juta, lu masuk surga. Aduh. Gilir itu kan kotor banget. Kasih saya duit 10 juta, ente dapat surga, mau yang lantai berapa? Mau tingkat berapa? Mau selamat dari mungkar wa nakir, lu bayar ke saya. Nah cuma ini nggak pakai duit, pakai suara. Mau selamat di kuburan, gampang, coblos. Coblos, pale lu dicoblos hari kiamat. Yang kayak begini. Waliyadzubillah min dzalik. Ada penipuan terhadap agama. Kalau mau dunia, mau harta, mau tahta, jangan pakai nipu orang. Pakai cara baik-baik. Udah, jangan pakai penipuan terhadap orang. Ente mau harta silahkan, kerja dengan cara yang halal. Mau tahta kedudukan, ya silahkan dengan segala ancaman yang ada di dalamnya. Lu mau juga, lu makan. Tapi jangan pakai nipu orang, jangan pakai bikin rusuh bangsa. Ya, bikin ribut, bikin berkelahi, bikin perang, pertumpahan darah, mengkafirkan, membid'ahkan, memunafikkan. Lah, enggak. Nah, walidzalik ahlul bait. Ahlul bait yang mana mereka ini adalah difirmankan oleh Allah Ta'ala, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Mereka orang-orang yang ingin disucikan oleh Allah Ta'ala. Mereka bukan abdi dunia, bukan orang yang haus, gila, tergila-gila dengan harta dan jabatan, sama sekali bukan. Sayyidatuna Fatimah Zahra nggak kepengen tahta, nggak kepengen harta, nggak kepengen tanah, nggak kepengen duit. Dia orang yang paling zuhud bersumber dari rumahnya Fatimah.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang nggak gila harta, nggak gila kedudukan, nggak gila penghormatan. Beliau yang bilang dalam tahajudnya, ya dunya ghurri ghairi qad talaqtuki thalathan la raj'ata li fiha. Hei dunia, kamu tipu orang lain, jangan tipu saya, sebab saya udah menceraikan kamu talak 3, nggak mau rujuk lagi sama tuh dunia. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang nggak gila dengan harta, nggak gila dengan kedudukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, begitu juga Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, nggak gila harta, nggak gila kedudukan. Sehingga beliau yang demi menjaga perdamaian muslim sama muslim jangan sampai berantem dan berkelahi, beliau sampai memberikan, menyerahkan kekuasaan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muslimin dengan muslimin saling berhadap-hadapan, akan berperang, menumpahkan darah. Pasukannya Al-Hasan bin Ali jauh lebih banyak. Muslimin dan sahabat mayoritas bersama Imam Al-Hasan bin Ali. Tapi beliau tidak mau ini semua diserahkan. Beliau cuma mengambil sisa 6 bulan dari masa Khilafah Ar-Rashidah. Khilafah Ar-Rashidah, khilafah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, khilafah yang terbaik 30 tahun. Setelah masanya Sayyidina Abu Bakar megang, Sayyidina Umar, terus Sayyidina Uthman, terus Sayyidina Ali, nah itu 29 tahun 6 bulan. Sisa 6 bulan dari waktu limit yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, maka beliau Sayyidina Al-Hasan beliau yang memegangnya. Ya, dengan kesepakatan dan juga pilihan para sahabat-sahabat, setelah 6 bulan maka beliau serahkan kepada Muawiyah. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Jabir, inna bni hadza sayyid. Nih putraku Al-Hasan, ini baru sayyid, ini baru habib, ini baru sayyid. Siapa itu sayyid? Apa definisinya sayyid versi Nabi Muhammad? Definisi sayyid versi Nabi Muhammad, fala'allallaha ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Ini sayyidnya, ini putraku ini yang aku banggakan, sayyid, pemimpin, yang mana dengannya Allah mempersatukan, mendamaikan, mengakurkan 2 kelompok besar dari kaum muslimin yang akan saling bertumpah darah. Sayyid mendamaikan, bukan bikin rusuh di satu negeri, bukan bikin kacau negara, bukan bikin kacau masyarakat, mendamaikan, ngakurkan masyarakat, bukan ngajarin orang caci maki, bukan ngajarin orang kafirin, tumpah darah, enggak. Sayyid mendamaikan orang. Padahal ini sikapnya terhadap ya pemberontak. Mereka pemberontak. Yang resmi adalah Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Mereka pemberontak. Tapi gal Syekhana Al-Habib Umar, seandainya masih ada satu titik kebaikan dari khilafah, dari tahta, dari kedudukan, masih ada satu titik kebaikan aja, wallah Al-Hasan nggak bakal nyerahkan sedikit pun kepada Muawiyah. Seandainya masih tersisa, masih ada baiknya tahta tersebut, seandainya masih ada satu titik kebaikan, nggak bakal diserahin, walaupun mau bunuh-bunuhan, mati-matian, ayo. Tapi dia lihat udah nggak ada, hatta satu titik kebaikan sudah tidak tersisa sama sekali, lu ambil. Wal Hasan punya khilafah yang hakiki, khilafah kewalian, khilafah al-adab, khilafah al-akhlaq, khilafah ilmu, mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami idza ja'a bis-sidq alladhi huwa sullamun illa kulli khair nala kulla marami. Al Hasan bukan orang yang gila harta sama sekali, wala gila tahta, enggak mau itu semuanya. Begitu juga Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, pembesar Ahlul Bait yang suci. Sungguh palsu dan penipu yang mengklaim cinta Ahlul Bait terus bilang Al-Husain gila tahta. Lah, Husain otaknya nggak kotor kayak ente ngeres. Al-Husain bin Ali manusia agung, manusia suci alaihi salam, yang otaknya bersih, nggak gila sama harta. Terus kenapa dia ke Kufah? Gal Syekhana Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur, Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini orang-orang di Irak sana, mereka biasa deh ngejual namanya Imam Al-Husain. Ayo kita baiat Husain, kita baiat Husain. Jadi ada kelompok oposisi nggak senang sama pemerintahan setempat di kala itu, maka mereka cari tokoh mana yang bisa dijual, Al-Husain bin Ali. Ayo
Baiat Husain. Mereka sampai kirim orang ke Husain untuk hal tersebut. Sehingga Sayyidina Husain yang ada di Madinah, beliau terganggu dengan desas-desus dan tindak tanduk yang dilakukan di Irak yang jaraknya ribuan kilometer. Terganggu dengan hal ini. Terganggu dari satu hal, beliau juga gara-gara ini jadi rusak hubungannya dengan pemerintah setempat. Otomatis terganggu, dikucilkan. Makin banyak intimidasi yang menimpa beliau. Karena dikiranya beliau mau ngerebut bangkai tersebut. Maka Sayyidina Husain kirim orang ke sana untuk klarifikasi. Nggak ada kabar, nggak ada berita. Datanglah Sayyidina Husain bin Ali. Beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan ketika keadaan makin gelap, makin rusuh, berpotensi timbul peperangan di dalam kota Madinah. Beliau takut kalau peperangan timbul di dalam kota Madinah, maka Madinah akan tumpah darah karena masih banyak para sahabat di zaman tersebut yang bakal ngebela, bakal banyak yang mati, bakal banyak yang terbunuh. Beliau nggak mau sampai terjadi tumpah darah di kota Madinah, di kota suci. Begitu. Maka beliau Sayyidina Husain bin Ali memutuskan untuk keluar dari kota Madinah, klarifikasi langsung ke sana. Walaupun dia tahu ini berita kematiannya udah ada di tangannya Ummu Salamah. Ummu Salamah dibawakan, Nabi dibawakan tanah dari Karbala. Bilang ini tanah tersebut dititipkan ke Ummu Salamah. Apa ini ya Rasulullah? Ini dari tanah tempat terbunuhnya Al-Husain. Ya, kalau dia berubah jadi darah, nah itu darah, berarti Husain terbunuh di tempat tersebut. Tahu berita itu. Sahabat tahu, Sayyidina Husain lagi tahu banget. Waktu beliau keluar bukan mau berperang, enggak. Kalau mau berperang ngapain bawa anak kecil? Ada orang pergi berperang bawa anak bayi. Ada orang pergi berperang bawa anak orang-orang perempuan. Dia cuma keluarganya melakukan perjalanan jauh bersama para keluarganya. Memang keluarga besar. Dia bawa semuanya. Begitu bersama adik-adiknya yang perempuan, bersama anak-anaknya. Orang nggak ada berperang bawa anak kecil, nggak ada orang berperang bawa anak bayi. Di sini kita jelas tujuannya bukan mau berperang, tapi untuk menenangkan di sana, menenangkan keadaan di sana. Dan beliau tidak kepengen menjadi khilafah atau apapun juga. Sehingga ketika beliau jalan, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lain datang kepada Al-Husain bin Ali. Kan ente udah dengar, udah tahu, sudah tahu. Kalau engkau nih berjalan menuju kematianmu sendiri. Bilang tahu. Terus Sayyidina Husain bilang bahwasanya aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari keluargaku ya, dia terbunuh di tanah haram. Di tanah haram, ditumpahkan darahnya di tanah haram. Masya Allah. Dan saya takut jangan-jangan saya orang tersebut. Saya nggak mau menjadi penyebab tertumpah darah di tanah haram, baik itu Madinah ataupun Mekah. Dia keluar. Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, astaudi'ukallah min syahid. Aku titipkan engkau kepada Allah, engkau sebagai seorang yang mati syahid. Tahu, udah pamit-pamitan, peluk-pelukan, nangis-nangisan. Tahu, ini mati. Udah tahu. Jalan. Sampai bilang kepada Ibn Zubair, begitu, falaikun anta ya Ibn Zubair. Jangan-jangan ntar jangan kamu jadi orang tersebut yang darahnya ditumpahkan di haram gara-gara obsesi. Dan ternyata yang memang terbunuh di tanah haram Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, ya, keponakannya Siti Aisyah yang terbunuh di tanah haram, yang mana beliau terbunuhnya di Ka'bah, bergelantungan dengan Ka'bah. Radhiyallahu anhum arbahum. Jalan Sayyidina Husain dengan kejadiannya hingga terbunuh di Karbala. Saat itu Sayyidina Husain dikepung, mau diserang. Bilang, Syekh, saya cuma datang mau klarifikasi. Saya punya tujuan ke sana. Begitu. 3 alternatif. Biarin saya lewat sampai ke tujuan saya. Itu 1. Saya mau ke Irak. Atau pulangin saya. Nggak boleh ke Irak, pulangin saya ke Madinah. Ya saya pulang ke Madinah. Atau kamu mau beraksi, mau melakukan tindakan terhadap saya, gini aja, tangkap saya,
bawa saya ke Yazid, ntar saya ngobrol deh, saya ngomong sama Yazid. Toh Muawiyah pun juga, maksudnya temannya dia, temannya Sayyidina Hasan, kenal sama mereka. Begitu. Terjadi apa namanya? Antara mereka hubungan antara Muawiyah dengan Sayyidina Hasan, dengan Sayyidina Husain. Bawa saya aja ke Yazid bin Muawiyah, ntar saya ngobrol dia sama dia. Bilang, enggak juga. Habis gimana? Lu mesti mati. Hingga terjadi kejadian pembunuhan terhadap Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Fahada Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib waktu beliau terbunuh itu darahnya itu menetes di padang pasir. Terus tertulis di situ atarju qauman qatalat Husainan syafa'ata jaddihi yaumal hisabi. Apakah sekelompok kaum yang membunuh Husain terus hari kiamat berharap pengen dapat syafaat kakeknya hari kiamat? Lu mimpi. Nah cucunya lu bunuh terus besok hari kiamat pengen dapat syafaat. Kita orang Islam tidak pernah rela ada muslim terbunuh secara terzalimi dimanapun, siapapun, kapanpun, apalagi terhadap Sayyidina Husain. Kita tidak pernah rela, nggak pernah merestui pembunuhan yang dilakukan terhadap Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita nggak pernah rela, nggak pernah merestui tentang hal tersebut. Dan setiap orang di zaman manapun yang merestui terjadinya pembunuhan tersebut, maka dia turut menanggung dosanya walaupun dia hidup 1500 tahun, 1400 tahun setelah zamannya Sayyidina Husain. Walaupun kata. Terus sebagai bentuk pembelaan kita kepada Imam Al-Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib, apa? Jerit-jerit, nangis-nangis sebagai bentuk pembelaan kepada Sayyidina Husain. Air mata kita nyampe kemana? Jerit-jeritan kita nyampe kemana? Bentuk pembelaan adalah dengan mengambil sikap seperti sikapnya Sayyidina Husain, mengambil sikap seperti sikapnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ngelihat bapaknya terbunuh, apa yang dia lakukan? Dia habiskan hidup untuk memprovokasi massa, serbu, serang, caci maki pemerintahan setempat. Enggak, kagak. Atau pengecut dia. Wallah bukan pengecut. Sama sekali bukan pengecut. Sama sekali. Kalau Husain dan keluarganya pengecut, mereka nggak bakal keluar dari Madinah. Mereka bukan pengecut, tetap teguh dengan pendiriannya. Radhiyallahu anhum, sama sekali. Mereka pemberani. Mereka juga bukan orang yang munafik, yang menyembunyikan apa yang mereka punya. Lah, mereka mengeluarkan apa yang mereka punya. Akan tetapi di sini ada dua sikap. Sikap pembunuh Husain. Sikap mereka mencaci, memaki, menzalimi, memprovokasi. Dari dulu sikapnya mereka kayak begitu. Atau sikapnya Husain, teguh dengan pendiriannya, zuhud di dunia, menjaga mulut dari cacian, dari makian, dari takfir dan lain sebagainya. Nah kita sekarang mau meniru Ali Zainal Abidin, meniru Al-Husain, meniru Muhammad Al-Baqir, atau kita mau meniru Hajjaj, meniru siapa lagi namanya Yazid, atau meniru mereka para pembunuh Husain. Kita mau meniru siapa? Kalau kita pecintanya Al-Husain, pecintanya Ahlul Bait, ya tiru jalannya Ahlul Bait. Jangan tiru yang bertentangan dengan Ahlul Bait. Wah kata di dalam cara jalannya Ahlul Bait nggak ada mukul-mukulin diri, jambak-jambakin diri. Lu kenapa sampai begitu? Lu punya andil dalam pembunuhan Husain. Sampai ente nyeselin diri sendiri, ente andil. Kakek lu ikut ngebunuh waktu itu, sampai segitunya. Jangan-jangan begitu. Kata. Jangan-jangan begitu. Dia punya andil. Waliyadzubillah min dzalik la. Akan tetapi lana khairul anami abu Aliul Murtada hasabu ila sibtain nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri هم أمان الأرض فالدكري شبه بالعنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها
mau selamat masuk dalam metodenya mereka, dalam akhlaknya mereka, dalam perangainya mereka, dalam jalannya mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afatna minal fitan. Sayyidina Husain puasa Asyura. Kok ente enggak puasa? Al-Husain lagi musafir, safarnya perjalanannya bukan naik pesawat. Di padang pasir, bukan di hutan yang rimbun. Di padang pasir, jalan kaki, naik onta, naik kuda, di tengah teriknya panas matahari, puasa, ngaku cinta Sayyidina Husain. Oh, siang hari Asyura, dia makan, anda lagi berkabung, tapi lu gegas, puasa kalau seperti Sayyidina Husain, berpuasa seperti Ali Zainal Abidin, puasa Asyura seperti Muhammad al-Baqir, puasa Asyura seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak? Pembunuh Husain sial. Dan orang yang merestui pembunuhannya di zaman manapun sial. Tapi ada yang lebih sial. Siapa? Yang lebih sial pembunuh bapaknya Husain. Yang ngebunuh bapaknya Husain. Bapaknya Husain siapa? Ali bin Abi Thalib. Nabi menamakan pembunuh Imam Ali Ashgal Akhirin. Generasi orang akhir zaman yang paling sial, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Lebih sial, lebih jahat daripada pembunuhnya Husain. Sebab Nabi yang bilang, Ashgal awwalin, orang sial dari generasi awal yang ngebunuh ontaknya Nabi Saleh. Berujung semua kaum mereka tuh Samud diazab di Hijr sana. Dan ashgal akhirin, Nabi bilang ke Sayyidina Ali, orang generasi akhir yang paling sial, siapa? Generasi akhir yang paling sial? Generasi akhir yang paling sial, alladzi darabaka fi hadza wa yakhdabu laka hadza. Nah, generasi terakhir yang paling sial, yang membacok engkau dengan goloknya di sini, di keningnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditunjuk tuh, dipegang keningnya oleh Nabi. Sini. Yakhdab laka hadza, langsung menyemir rambut janggutmu. Langsung begitu dipukul ini, jenggotnya langsung bersemir. Bersemir apa? Berubah. Semir warna apa? Warna merah darah. Dipukul ini langsung darah ngalir ke sini. Berubah jadi merah kayak orang disemir. Itu orang paling sial. Subhanallah. Jadi kalau mau berkabung dengan kematian bapaknya, lebih dahsyat lagi. Disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kematian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu Sayyidina Ali hari Senin keluar dari rumahnya, diajak, dikasih tahu sama muadzin, udah waktunya sholat, ayo bangunnya orang apa namanya, tahu ajal depan mata, udah tahu. Begitu keluar dari pintu rumahnya, masuk ke masjid, langsung dibacok di keningnya. Itu bacokan persis di tempat yang disentuh oleh Nabi Muhammad, nggak bergeser sesenti wala berkurang. Itu di tempat yang ditempelin oleh tangannya Nabi Muhammad di situ. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah gitu, habis dibacok, masih sempat hidup dalam keadaan sekarat. Sayyidina Ali bilang kepada putra-putranya Al Hasan Al Husain, kalau saya hidup dari bacokan ini, terserah saya. Pelakunya mau saya maafkan atau saya hukum, terserah saya, haknya saya kan untuk memaafkan. Iya. Terus kalau saya mati dari kejadian ini, nah kan dia digisos. Nah itu haknya gisos kepada kalian, menjadi haknya kalian anak-anakku. Saya nggak nyuruh kalian apapun, tapi pesan saya satu, la tumatsil bihi, jangan memutilasi orang tersebut. Kurang ajar, ngebunuh bapak kami, dimutilasi, disiksa. Enggak, ya perlakukan seperti apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikut syariat Nabi, bukan ikut nafsu. Wah kata ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu an ahli baiti Rasulillahi ajma'in wa an jami'i sahabati Rasulullah ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di barisan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani.